beberapa saja yang ikut. Oh ya, ini saya Seperti rekam. Pak Zainal, Mas Adib, terus yang lain itu enggak masuk ini kayaknya. Oh, Ini biar bisa, ya, materi bisa tersampaikan ke mereka. Baik, Pak, silakan dilanjut. Baik, tadi sampai di layar ini tadi ya, terakhir ya? Iya, Pak. Baik. Ini posisi sudah pada analisa ya. Kita sudah posisi analisa. Jadi kita bisa menggunakan beberapa alat analisis yang ada di bawah ini. Jadi bisa menggunakan path coefficient, indirect effect, total effect, outer loading, outer weight, latent variable, residual. Ini beberapa alat analisis yang bisa kita gunakan untuk mengetahui dan mengukur bagaimana hubungan atau relasi antara loyalty satisfaction dengan service quality ya, dengan variabel-variabel yang memang kita sedang akan analisis gitu. Nah, kalau mengenai indikator dan cara membacanya, ini sebetulnya sama dengan yang ada di materi statistik di multiple regression gitu ya. Di multiple regression itu ada beberapa alat ukur hipotesis maupun alat ukur untuk mengetahui signifikansi, baik menggunakan R kuadrat, F, T gitu ya, atau Z misalnya ya, model fit ya atau Z gitu, itu sama. Jadi kita bisa membaca dan mempelajari statistik multiple regression. Ya seperti bahan yang pernah saya sampaikan itu. Nah, kalau di sini ini sudah sampai hasil ya, ini sudah hasil. Nih sudah sampai hasil lah. Ini misalnya ya kita ingin tahu misalnya bagaimana loyalty dengan satisfaction misalnya. Ini hubungannya 0,382. Service quality dengan loyalty 0,66. Nah, kalau kita lihat dari angka ini, kan semakin besar ya nilai korelasinya, maka semakin dekat ya keeratan hubungan antara variabel yang bersangkutan. Kalau misalnya kita ingin lihat apa, outer loading ya, outer loading. Nah, outer loading ini keseluruhan ya, keseluruhan dari hubungan antar variabel satu dengan variabel yang lain. Ya, misalnya loyalty dengan loyalitas 1, 2, 3, 4, sampai 6 ini kan parameternya kan berbeda-beda. Makanya ketika dia terhubung dengan loyalty yang ada di sini, tingkat keeratannya seperti apa kelihatannya. Kalau yang merah ini, yang merah, kalau kurang dari 0,7, ya kurang dari 0,76 itu kalau di dalam statistik, maka dia bisa dihilangkan. Ini berarti tidak variabel atau indikator atau parameter yang digunakan untuk mengukur satisfaction itu tidak valid ya, tidak relevan. Jadi ini bisa dihilangkan atau seperti yang pernah saya sampaikan ke mahasiswa ya waktu di kelas gitu, kalau ada parameter yang tidak valid dan reliable, maka ada dua cara ya, bisa diperbaiki dengan mengubah parameternya atau mengubah instrumennya, mengubah kuesionernya gitu ya, bisa.
Atau kalau kalian misalnya ingin sedikit praktis gitu, ya yang merah ini kalian bisa hilangkan. Variabel yang nanti akan muncul merah seperti ini dihilangkan ya, karena dia tidak bisa mewakili parameter atau indikator dari variabel tersebut. Gitu. Ini berarti dari sejumlah data yang sudah diolah, hanya satu yang tidak valid ya, hanya satu yang tidak valid parameternya. Nah, ini bisa ini kalau kita lihat di gambar, nah, tadi yang kita lihat yang tidak valid itu mana sih? Yang tidak valid itu yang ini ya. Nah, ini yang satisfaction tadi. Yang 0,687 yang ini. Nah, ini yang tadi tidak valid. Nah, yang tidak valid ini bisa dihapus, ya bisa di-del. Ya bisa di-del. Jadi bisa di-del. Sorry. Delnya salah saya ini delnya. Di-calculate dulu. Nah, ini. R square-nya 0,7. R square. Oke. Total efek, kalau lihat total efeknya, R square-nya, ini semuanya sudah menjadi hasil ya, sudah menjadi hasil. Ini konstruk reliability dan validity. Ya semuanya sudah warna hijau semua. Berarti sudah bisa dipakai konstruknya gitu. Diskriminan validity-nya kolineritas statistiknya. Nah, ini di kolineritas statistik masih ada yang warna merah. Jadi kita di beberapa jurnal di situ ditulis bahwa untuk mendapatkan data yang valid dan akurat dari PLS ini itu bisa dilakukan sampai 10 kali. Ya, sampai 10 kali. Karena dia akan melakukan iterasi sampai 100 kali, tapi minimal 10 kali, ya 10 kali kita coba. Nanti hasil yang ke-10 kali itu yang kita pakai. Ya, yang kita pakai. Nah, ini ada yang warna merah-merah ini terjadi kolineritas ya. Terjadi kolineritas. Artinya bahwa dalam
variabel yang sama, ada parameter-parameter yang melakukan interaksi atau korelasi secara internal, ya. Dia melakukan hubungan sendiri gitu ya di dalam satu variabel dengan parameter atau indikator yang berbeda sebelum dia memengaruhi atau memberikan dampak terhadap variabel yang lain. Ini yang warna merah-merah seperti ini. Ini biasanya kalau di dalam penelitian perlu dilakukan koreksi terhadap data. Datanya ada yang kurang bagus gitu ya, yang perlu diperbaiki. Tapi pertanyaannya apakah ini harus dihilangkan atau tidak, itu juga tergantung pada peneliti juga. Jadi peneliti cukup ada beberapa artikel jurnal yang menyarankan bahwa tidak apa-apa kalau ada yang muncul ada kolineritas di dalam hubungan antar parameter, cukup ditampilkan saja sebagai sebuah informasi. Jadi tidak harus dihapus gitu. Ada yang berikan saran seperti itu. Nah, analisa yang lebih dalam lagi bisa menggunakan namanya bootstrapping ya, bootstrapping. Ini saya munculkan dulu di Oke, ini kelihatan di slide ya? Yang Iya, Pak. persiapkan Iya, data, gitu, persiapkan data di SPSS. Kira-kira sudah ada yang bisa mengunduh dan bisa mengaktifkan Smart PLS-nya? Sudah ada belum ya? belum, Pak. Belum ada ya? Bisa juga. Saya masih menunggu terus nih, Mbak. Oh, Downloadnya masih muter-muter, Pak. Sini mungkin sinyalnya karena susah kepakai soalnya. ini ya, kepakai untuk Zoom juga, kepakai untuk itu jadi nggak maksimal. Ya, terus oh ya untuk data ya, untuk persiapan. Kalau pada saat nanti kita akan mengolah dengan menggunakan Smart PLS, kita bisa ngetik datanya di Excel. Ya, bisa ngetik di Excel. Tapi nanti di Save As, ya di Save As. Save As-nya gunakan ekstensinya CSV. Ya, gunakan misalnya gini ya, misalnya ada nah ini ya. Ini ya saya punya data. Nah, saya punya data Excel gitu. Kemudian saya mau olah pakai Smart PLS. Saya punya data mau saya olah dengan menggunakan Smart PLS. Maka saya harus save as dulu. Save as gitu ya. Saya simpan misalnya di sini data penelitian ini gitu. Nah, dengan menggunakan ekstensi CSV lah ini, koma delimited, ya pakainya koma delimited. Pakai ini bisa atau pakai yang bawah bisa, CSV bawah ini. Nah ini, koma delimited yang nah ini CSV. Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya, ya. Nah ini nanti di save as dengan menggunakan itu, ya ekstensinya, baru kemudian di save. Nah ini kalau sudah seperti itu, maka kita akan bisa narik, bisa import ke dalam Smart PLS. Tapi kalau masih dalam bentuk Excel nggak bisa.
Oke, coba balik lagi ke sini. Gitu ya. Jadi tampilannya dalam bentuk itu. Nah, kita tadi kalau sudah on ya, sudah program aplikasinya sudah siap digunakan, saya ulangi lagi, tadi sudah sempat saya paparkan di depan. Jadi caranya klik new project ya, ada new project lah ini yang gambar ini ya, klik new project, kemudian tulis nama projectnya gitu. Projectnya apa? Nah, setelah itu baru kita ambil data. Kita ambil data setelah kita buat project namanya, ada double klik to import data. Gitu ya. Nanti kalau double klik to import data, kita klik ini, kita arahkan ke data tadi yang kita simpan. Yang dalam bentuk Excel tadi, yang sudah dalam bentuk CSV ya, dalam bentuk CSV. Nah, kalau sudah, klik open. Nah, kemudian setelah itu akan sudah masuk ke dalam PLS. Ini datanya sudah masuk ke sini. Ya, datanya sudah masuk ke sini. Kalau sudah masuk di sini, maka kita selanjutnya mengambil nama-nama indikatornya. Ya, indikatornya itu ada di bawah itu, di bawah. Ya, di bawah ini ada indikator A1, A2, A3 gitu. Nah, caranya tadi kita blok saja ya, kita blok, kemudian kita tarik ke ruang yang kosong. Tarik ke ruang yang kosong, nanti akan muncul konstruk ya, akan muncul konstruk model. Nah, gini muncul konstruk model seperti ini. Jadi setelah kita tarik ke sini, nanti akan muncul konstruk model seperti ini. Tarik ya, tarik di drag, taruh di drag, taruh gitu. Nah, ini masih warna merah ya. Kenapa? Karena dia belum terkoneksi ya, belum terhubungkan. Ya, nanti kalau sudah dihubungkan dengan menggunakan connect, ini ada tulisan connect ini. Kita klik, kemudian kita hubungkan gitu. Maka akan menjadi biru. Kalau biru berarti dia sudah melakukan korelasi. Ya. Dia sudah melakukan korelasi. Nah, kalau kemudian kita bisa atur ya, bisa atur apakah mau dihadapkan ke sini semua atau biar bagus tampilannya, itu bisa dilakukan align ya. Align indikator bisa ditaruh ke atas gambar dan sebagainya. Ini ada gambarnya. Untuk memudahkan gitu ya. Untuk memudahkan. Nah, ini nanti akan muncul gambar hubungannya seperti ini. Ya, berapa variabel, tergantung berapa variabel. Contohnya cuma 3 variabel ya. Bisa aja 4 variabel, 5 variabel gitu boleh. Nah, di sini PLS itu kelebihannya dia nanti bisa melakukan analisis selain dari variabel konstruknya ini, antara ini dengan ini bisa ya. Antara ini dengan ini bisa dianalisa. Jadi semuanya bisa dianalisa. Itu kelebihannya dari PLS. Ya, kemudian kita kasih namanya di rename aja, kita klik aja yang warna biru. Ya, kita klik yang warna biru, kemudian kita ganti nama, rename. Sehingga variabelnya sesuai dengan namanya. Ya, sesuai dengan namanya. Nah, untuk analisis bisa menggunakan algoritma, bisa menggunakan bootstrap. Ya. Kalau algoritma, ini sudah.
sampai algoritma. Nah ini kalau algoritma ini yang biasa dipakai untuk seperti yang dijalankan juga oleh SPSS gitu ya. Dia bisa melihat model konvergen dan juga divergen. Nah, kita caranya tadi sudah kita coba ya dengan menggunakan program tadi. Yang kita klik adalah calculate. Ini ada kata-kata calculate gitu ya. Calculate. Kemudian kita bisa pilih algoritma. Kemudian di sini ada 3 pilihan basic settingnya ya, centroid, faktor, dan pad. Ini tidak perlu diubah, pakai pad saja. Dengan maksimum iterasinya, pengulangannya sekitar 300 kali. Ya. Kemudian kita start calculation, maka dia akan langsung melakukan penghitungan. Gitu ya. Langsung akan menghitung. Nah, untuk output-nya, output yang pertama pad coefficient. Pad coefficient. Nah, ini bisa dibaca output algoritmenya. Dalam melakukan evaluasi measurement model, dilakukan analisis konvergen dan diskriminan validity. Ini untuk melihat validitas diskriminan atau validitas proksi atau validitas dari parameter itu antara parameter satu dengan parameter yang lain. Dari situ kita bisa melihat angka yang bisa diterima gitu ya. Kita bisa menggunakan Cronbachs. Kalau di atas 0,7 maka kita bisa mengatakan bahwa hasilnya signifikan. Tapi kalau kurang dari 0,7 seperti yang tadi kita ceritakan, itu perlu dilakukan pengulangan. Ya. Nah, ini ada beberapa sumber referensi yang nanti bisa dibaca dan bisa dipergunakan. Nah, output yang lain seperti outer loading misalnya ya. Tadi kalau yang merah, yang ketemu angka merah itu bisa dilakukan pendeletan ya, delete aja untuk lebih mudahnya. Gitu ya. Tapi kalau untuk peneliti senior yang memang serius mendalami suatu gejala tertentu, biasanya dia tidak akan menghilangkan, tapi akan dievaluasi kemungkinan kesalahan di dalam kuesioner atau instrumennya. Ya, tapi tergantung pada kita ya. Kalau tingkatnya untuk tesis mungkin tidak sampai sedalam di disertasi ya, di doktoral. Jadi biasanya di yang merah begitu, yang kita cerita gini, itu bisa dihilangkan. Tapi kalau untuk disertasi, kalau saya bimbing disertasi, kalau ada yang begini saya nggak boleh hilangkan, harus didalami lagi, ya karena bisa jadi ada kesalahan di dalam instrumen yang digunakan, bahkan bisa mendapatkan insight dari situ. Untuk berikutnya construct reliability. Construct reliability ini seperti yang digunakan ya untuk menggunakan Cronbachs tadi ya. Cronbachs kalau kurang dari 0,71 maka ini perlu diulang ya. Tapi ini kalau kita lihat hasilnya, misalnya contoh ini bagus ya, lebih dari 0,7. Kalau row 0,5 tadi ya. Kalau di atas 0,5 maka bagus.
Jadi kita bisa gunakan data-data ini untuk kita tindak lanjuti ke dalam pengambilan model, ya. Jadi ini algoritma ini kita gunakan untuk memastikan bahwa seluruh data dan dokumen yang kita nanti akan gunakan ini sudah memenuhi syarat ya untuk dianalisis. Nah, baru kemudian lakukan bootstrapping. Ya, bootstrapping ini prosedur sampling, pengolahan sampel dengan kalkulasi komputer. Bootstrapping suatu prosedur non-parametrik untuk memecahkan masalah data yang tidak normal. Jadi kalau ada data yang tidak normal, ini akan dibantu dengan menggunakan bootstrapping. Nah, di dalam bootstrapping, sampel diciptakan dengan pengamatan acak dari data set yang asli, jadi belum diubah, untuk memastikan konsistensi hasil dengan subsampel harus menjadi besar. Untuk pemeriksaan awal kita dapat menggunakan sejumlah kecil bootstrap subsampel yaitu 500. Untuk persiapan hasil akhir bagaimanapun peneliti harus menggunakan jumlah besar, yang digunakan adalah 2000. Ini saran dari Smart PLS. Nah, cara menggunakannya adalah calculate kemudian bootstrapping, ya. Calculate kemudian bootstrapping. Nah, ini subsampelnya tadi yang diminta sampai 2000. Ya, kemudian kita ambil yang complete bootstrapping. Ada basic, ada complete. Kita ambil yang complete. Oke. Nah, nanti dari situ kita akan bisa mendapatkan data hasil olahan yang lebih komprehensif untuk menguji kelayakan model. Nanti kita akan bisa, model kita akan kelihatan semua, R kuadratnya, coefficient Bermanisnya, kemudian path coefficient-nya, semua yang, nah ini sudah akan muncul semua datanya. Gitu ya. Nah, ini nanti yang akan kita gunakan, di dalam laporan hasil penelitian, F-square-nya, R-square-nya, gitu. Ya, untuk variabel intervening saya kira nanti mudah-mudahan ada kesempatan yang lain. Ini sudah cukup ya sampai di sini. Nah, jadi kalau sudah bisa nanti mencoba unduh, sudah berhasil, nanti dicoba aja. Ini nanti bisa di copy, kemudian bisa untuk laporan. Nah, kalau yang tadi yang bootstrapping ya, ini pakainya yang ini. Nah, ini bootstrapping. Nah, kemudian ambil 500 sampai 2000. Tadi caranya sampai 2000. Jadi sampai 2000, kemudian complete bootstrapping. Pakai complete, kemudian start quality. Nah, dia ngitung terus itu sampai 2000 kali. Jadi untuk memastikan bahwa perhitungannya itu valid gitu. Sampai 2000 kali. Diulang-ulang. Nah, ini udah muncul hasilnya. Ini hasil untuk mengetahui T statistiknya. Kan kalau kita di SPSS kan ada T statistik kan gitu ya, ada P value gitu ya. Nah, ini hasilnya. Sama seperti SPSS itu, cuma ini dia detail ya. Ya, ini min standar deviasinya juga sudah ada, semuanya lengkap. Gitu. Baik, saya kira seperti ini ya yang bisa kita sampaikan. Kalau misalnya nanti bisa ngunduh, mudah-mudahan ada kesempatan lain waktu ya kalau mau dipraktekkan.
dipraktekkan. Karena ini kan baru pengenalan ya, baru pengenalan. Tapi ini yang sekarang kita perlu tahu karena ini yang banyak dipakai oleh sebagian besar perguruan tinggi ya untuk jadikan sebagai alat analisis. Baik, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cuma kita ini pertemuan yang ke-7 kalau nggak salah ya bagi saya. Tapi nggak apa-apa ya kalau misalnya nanti ada yang ingin bertanya, kita buat sesi lagi di luar ini juga insya Allah mudah-mudahan dalam kondisi sehat kita bisa. Ya insya Allah. Jadi, oke, saya kira demikian. Terima kasih semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Saya tutup ya, tapi sebelum itu silakan kalau ada yang ingin bertanya. Saya Pak, mau tanya. Silakan, Mbak. Untuk apa ini namanya? Untuk Smart PLS itu bisa nggak pakai, kalau misalkan nggak ada indikatornya, misal kayak data sekunder seperti itu. Terus tadi kan itu kan contohnya model mediasi ya Pak ya. Kalau misalkan pakainya model UJPD itu bisa nggak menggunakan Smart PLS ini Pak? Bisa, itu lengkap banget. Makanya uji beda itu kan uji T ya kan. Nah uji T kan tadi juga ada juga di situ. Iya Pak. Ada semua Mbak. Bisa, uji beda bisa. Berarti bisa semua ya Pak ya? Bisa. Ini paling lengkap di antara program aplikasi yang ada sekarang. Smart PLS ini paling lengkap. Oh iya Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Mbak. Ada lagi mungkin? Pak, mau tanya Pak. Silakan Mbak. Kalau di SPSS kan itu untuk menentukan valid atau tidaknya kan angkanya 0,05. Kemudian kalau di Smart PLS kan 0,7. Nah itu berlakunya itu untuk semua hasil yang seperti discriminant validity atau culinarity statistik itu berlaku 0,7-nya itu berlaku untuk semuanya tidak Pak? Kalau kan sebetulnya kalau statistik itu kan sama ya Mbak standarnya. Standarnya sama. Tadi kan parameternya yang kita gunakan ada yang menggunakan p-value, ada yang menggunakan T statistik, ada yang menggunakan F, ada yang menggunakan Z gitu. Jadi kalau statistik itu parameternya sama Mbak. Yang kemarin kita misalnya ambil 0,05 itu kan bicara dari sisi level of signifikansi ya kan. Jadi standar errornya di angka 0,05 itu kan pilihan gitu ya. Itu kan pilihan. Nah, kalau di dalam uji menggunakan SPSS itu kan kita harus melihat ke melihat ke daftar tabel ya, daftar tabel. Kemudian kita bisa milih tingkat signifikansinya kan, Mbak. Kita milih di tabel pada alfa berapa persen ya, 0,05% atau 0,1 atau 0,2 dan seterusnya gitu. Nah, tapi kalau di PLS itu kan sudah langsung mereka kasih warna gitu ya. Kalau yang tidak signifikan gitu, yang tidak itu langsung warna merah gitu, yang harus diperbaiki gitu. Bedanya kayak gitu. Itu pada warna ya, warnanya sudah langsung kelihatan. Tapi kalau standar statistik sama, standar statistiknya sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Mbak. Ada lagi mungkin? Iya, monggo.
Silakan kalau ada yang mau tanya. Mas Hasan mungkin mau tanya, Mas Hasan. Belum ada sih Pak, ini masih download aja dulu Mas. Iya. Ya, kalau sudah berhasil diunduh, nanti dicoba ya, bisa dicoba. Coba, ya ini perlu ini sih, harus dicoba sih, kalau cuma dilihat kayaknya nanti nggak ada ini. Nggak ada experience ya, nggak ada experience learning. Perlu ada pengalaman pembelajaran langsung gitu, dicoba. Baik, kalau nggak ada, mungkin sampai di sini ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Mas Firman, gimana Mas? Sudah cukup, Mas? Itu Pak. Aduh, nih. Ntar saya mau ke dalam dulu. Ini kan sudah di recorder ya, Pak ya? Iya. Itu nanti diupload di akun Bapak atau di mana ya? Oh iya, boleh. Nanti saya upload, nanti saya kirim ya, saya share ya. Baik, Pak. Soalnya barangkali mahasiswa itu belum paham, nanti kan bisa diulang pembelajarannya setiap waktu kalau itu. Iya, setuju, makasih. Betul, Pak. Ya bagus Mas Firman. Oke, makasih ya. Pak. Makasih.